Salah. Selanjutnya pemanfaatan PowerPoint interaktif dan video animasi. Pemanfaatan PowerPoint interaktif dalam pengembangan media berbasis teknologi berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. PowerPoint interaktif dilengkapi dengan animasi, hyperlink, dan fitur navigasi yang memungkinkan siswa berinteraksi langsung
menjaga keamanan atau data-data siswa kita. Oleh sebab itu, dari situ nantinya siswa juga akan mulai mengerti apa yang namanya menjaga privasi dan lain sebagainya. Lalu untuk menjaga keamanan digital ini dalam menggunakan media-media yang kita ajarkan kepada peserta didik kita seperti menggunakan Canva, Padlet atau platform lainnya, kita harus mengajarkan yang namanya privasi data. Dari privasi data nantinya siswa akan mulai memahami bagaimana menjaga privasi satu sama lain dan mencegah terjadinya cyberbullying. Sebagai penutup dari bab 6, dapat kita simpulkan bahwa integrasi teknologi seperti PowerPoint interaktif dan video animasi telah berhasil mengubah wajah pembelajaran IPS menjadi jauh lebih dinamis. Kita tidak lagi hanya membayangkan lokasi geografis, tapi bisa memvisualisasikannya melalui peta digital atau yang disebut dengan JIS. Penggunaan aplikasi kolaborasi seperti Canva dan Padlet juga terbukti meningkatkan keterlibatan siswa. Namun, poin yang paling penting yang harus kita bawa pulang adalah teknologi hanyalah sebuah alat. Efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana kita sebagai pendidik dan peserta didik mengemasnya dengan memperhatikan etika dan keamanan digital sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulan dari materi kami yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi berfungsi untuk meningkatkan kualitas belajar, mengajar agar lebih menarik dan interaktif dan mudah dipahami oleh peserta didik. Serta aplikasi pembelajaran seperti Canva, Padlet, dan video ini membantu menyajikan materi baik visual dan kontekstual. Selain itu, media sosial dan platform digital dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, diskusi, dan sumber belajar yang meluas akses informasi. Namun, penggunaan media sosial harus disesuaikan dengan pemahaman dan etika dan keamanan agar terhindar dari penyalahgunaan teknologi, hoax, serta berdampak negatif lainnya. Itu saja yang bisa kami simpulkan dari materi kami. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang atau salah, kami mohon arahannya. Kami buka sesi tanya jawab. Baik, kami pilih saudari Berta, saudari Putri, dan saudari Ana. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bertaliana Bruginting, saya dari kelompok 2. Saya mau bertanya, pertanyaannya, dalam penggunaan media interaktif berbasis teknologi, bagaimana guru memastikan bahwa interaksi siswa dengan media tetap selaras dengan tujuan pembelajaran, bukan sekedar bermain atau hiburan? Terima kasih. Nama saya Putri Sinaga dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan kualitas belajar siswa atau hanya membuat pembelajaran terlihat lebih menarik secara visual saja? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana kelas 55 dari kelompok 7. Ingin bertanya, bagaimana etika guru ketika algoritma media sosial justru menyajikan konten yang bertentangan dengan nilai pendidikan? Terima kasih. Jawab pertanyaan dari saudari Putri. Pertanyaannya, apakah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi benar-benar meningkatkan kualitas belajar siswa atau hanya membuat pembelajaran terlihat lebih menarik secara visual? Jadi di sini jawabannya keduanya benar, tapi dengan catatan